Ya kan nggak bisa misalnya kalau tahu Ka'bah pasti saya tahu apa ini jalan hidup saya kan nggak tahu. Ternyata Ka'bah itu adalah simbol atau pusat kesadaran yang ada di dalam diri manusia. Iya, Dan diri itu manusia. yang punya tidak Iya. hanya orang Islam aja teman-teman. Iya. Semua jenis manusia dengan agama apa aja punya. Iya. Sekali nggak khawatir andai kata kemudian terjadi krisis pangan di dunia itu nggak akan menimpa Indonesia ya? Oh nggak akan ya? menimpa, iya. Oh. Karena itu mereka berusaha menguasai Indonesia. Ya kan nggak bisa misalnya kalau tahu Ka'bah pasti saya tahu apa ini jalan hidup saya kan nggak tahu. Tapi kalau orang selalu ya kan sambung menarik. kan kita tahu. Oh setelah saya renungkan saya akhirnya harus memilih ini. Kan seperti itu. Iya. Jadi apa tuh namanya? Ternyata Ka'bah itu adalah simbol atau pusat kesadaran yang ada di dalam diri manusia. Iya, Dan diri itu manusia. yang punya tidak hanya orang Islam aja teman-teman. Iya. Semua jenis manusia dengan agama apa aja punya. Iyalah, wong Al-Quran kan juga membuat perumpamaan dari mana saja kamu datang ya kan, ya maka hadapkan wajahmu ke kiblat. Lah kalau di tengah hutan datang mana ini kiblatnya kan juga tahu. Tapi orang dengan tenang hatinya akhirnya ketemu, wah ada jalan keluar di situ. Nah jadi di situ gitu loh. Kan kalau kita dulu sama guru-guru diajarin Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Ya itu Al-Quran surat 50 ayat 16. Terus kenapa kamu masih nyari-nyari di mana-mana gitu ya? Bahkan kamu harus umroh sampai 7 kali. Ada loh Pak, orang tuh hobinya ke Ka'bah tuh sampai 7 kali, sampai berapa kali. Banyak orang. Tapi yang kanan kiri tetangganya miskin nggak diurus Pak. Iya, dia hanya biar kelihatan. Ya itu yang pernah saya sampaikan kan. Itu bisa hajinya haji ya setan kan gitu kan, umrohnya juga umroh setan. Ya kan, karena haji setan, umroh setan. Lah ya kan kalau tidak di waktu haji kan umroh orang itu. Iya. Lah kalau umroh berkali-kali apa maknanya? Ya kan? Iya. Kan semua itu dulu itu hanya gini kan. Kalau ya kamu tidak ada kesempatan haji karena misalnya hartamu ini lagi pas-pasan, umroh saja. Dan orang dulu sudah menerima, ya meskipun dia hanya umroh kan gitu kan. Kan nanti bedanya umroh dengan haji itu satu ya di wukufnya itu, ya. Yang kedua adalah lempar jumrohnya. Hanya itu aja, ya kan. Kalau sa'i, tawaf itu sama. Jadi bisa dibilang kalau seseorang itu melakukan perjalanan haji tapi dia kehilangan makna, tidak disertai melakukan perjalanan di dalam dirinya, berarti sama dengan haji dan umroh setan gitu? Iya, jadinya begitu. Ya kan, karena tidak memberikan manfaat kepada kehidupan yang nyata. Padahal itu yang esensial sebenarnya. Ya itu yang harus. Kamu disuruh ibadah ini itu supaya output sosialmu itu loh. Output sosialnya itu, gitu loh. Oke. Tapi kan kita hidup di zaman bisnis itu berkembang. Jadi umroh dan haji itu bisa menjadi bisnis. Iya, itu real sih Pak ya. Itu real. Kalau kata temen-temen udah biasa ke sana itu real sih. Real. Ya. Iya, kalau Anda misalnya lewat haji normal itu masih 20 tahun lagi. Ini lewat ya sini ya. Langsung tahun depan sudah bisa, tapi ya gitu 500 juta. Iya. Ya. Pak, itu sekarang itu lagi rame ya. Dulu panjenengan di Ngaji Rasul ini juga pernah bilang, nggak mungkin lah Mas Indra ada anak-anak kecil bisa sepintar itu kalau dia tidak reinkarnasi gitu. Iya. Di Bojonegoro itu ada anak namanya tuh Dava. Fenomena anak yang bernama Dava itu membuat orang jadi lebih terbuka matanya. Iya nggak mungkin ini kalau ini anak sekecil ini pengawasannya kayak
ilmuwan bener loh, ilmuwan, ayahnya aja kalah jauh gitu kan. Dan ternyata Pak, muncul Dava-Dava di tempat yang lain sekarang, generasi alfa itu. Jadi ibunya sampai, waduh ini kalau nggak reinkarnasi, bener-bener nggak masuk akal gitu. Kenapa bisa begitu dan kenapa munculnya saat ini? Nah iya, kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa secara geografi, fenomena geografi ini itu istimewa yang namanya Nusantara itu, ya. Dan itu diakui oleh ya tokoh-tokoh dunia. Makanya semua kepengen merebut ya Nusantara ini. Maksudnya ya tidak menjajah seperti zaman dulu, tapi mereka itu berusaha pemerintahannya ini harus bisa saya yang pegang. Nah, kan seperti itu. Karena mereka tahu kalau sampai jajah nanti timbul perang dan itu kosnya terlalu mahal, ya kan. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat alam itu kan berjalan secara kesadaran. Manusianya yang bisa menyerang atau menentang atau melanggar hukum alam. Tapi alam itu sendiri berjalan sesuai kesadaran. Ya. Lah, karena kekuatan atau potensi masa depan itu adalah tinggal di Nusantara ini, ya kan? Jadi kalau orang ditanya, kalau ada negara yang bisa memberi makanan seluruh dunia, mana? Indonesia, Mas. Asal makanan loh ya. Nanti tinggal gini, siapa yang suka apa itu gandum, ya? Ya, otomatis kita punya daerah agak timur kan, yang mana itu panas gurunya dan itu bisa digandumkan. Jadi Pak Kojim sama sekali nggak khawatir andai kata kemudian terjadi krisis pangan di dunia itu nggak akan menimpa Indonesia ya? Oh enggak akan menimpa ya. Karena itu mereka berusaha menguasai Indonesia. Ya, jadi di situ. Makanya bule-bule yang pinter tuh sekarang pada rame-rame nikahin TKW ya Pak ya? Ya iya kan? Betul. biar kalau ada apa-apa nanti bisa tinggal di Indonesia gitu kali ya. Jadi ini pun ada feeling di dunia ya. Jadi terus waktu itu kan saya katakan karena ini secara geografi ya kan itu memang memenuhi syarat untuk kebangkitan di dunia. Tapi saya kan pernah menyatakan, tapi siapa yang bangkit? Jangan-jangan orang lain yang terus pindah ke sini, ya kan? Yang orang sininya sendiri tersisih, kan? Nyemper akhirnya. Iya, kan dia tidak perlu jajak, aku kawin kok dengan Anda. Terus dibawa oleh saudaranya, ya sudah, jadi warga negara Indonesia saja, ya kan? Terus jualan agama. Ya jualan agama, jualan kepandaian yang lain dan sebagainya. Jualan air. Nah, tapi alam itu juga menyediakan selalu antitesisnya, Mas. Makanya 50% ya anak-anak cerdas itu dilahirkan di Indonesia. Jadi satu hari ini misalnya ada 1.000 orang anak cerdas itu, yang 500 itu di Indonesia. Kenapa tidak menunggu nanti? Ya kan sesuatu itu bangkit tidak harus bangkit dulu terus diberi. Biarin aja dia kan. Paling tidak jadi celotehan, jadi Pantesan banyak ibu-ibu yang sekarang bilang, aku heran, anakku tuh omongannya kok kayak orang tua ya. Biarin gitu aja, ya kan nanti kan terus mapan pelan-pelan. Gitu. Dengan sendirinya ya, memori DNA leluhur itu sekarang muncul kembali. Makanya Pak Kojim selalu optimis dengan bangsa ini. Selalu optimis. Ya. Mengapa saya selalu optimis? Karena dalam hidup saya sendiri, ya, mengalami hal-hal yang seperti itu, gitu loh ya. Jadi kadang apa yang ingin saya raih susah, tapi ya udahlah, ditawari orang. Jadi seperti itu, ya. Jadi saya percaya, iya pasti ini sesuai dengan kondisi fenomena geografinya. Ya. Teman-teman, jadi saya pengen kasih kesempatan juga buat teman-teman untuk interaksi langsung dengan Pak Kojim, tanya-tanya, monggo, semuanya bebas tanya. Sambil saya minum. Supaya bisa terjadi dialog interaktif gitu ya. Kita sharing, mumpung ketemu sama beliau, karena beliau nanti juga akan ngisi di tempat lain habis ini. Sementara kami nanti juga akan segera balik ya ke Jawa Timur. Nah,
ini ada salah satu akun, beliau menyedihkan atau ibaratnya tuh kayak resah. Kenapa? Karena di Nusantara ini anak-anak SD sudah dipaksa wajib jilbab. Pripun responnya Pak Kojim? Iya, jadi gini Mas. Kenapa ada pemaksaan itu dan berhasil? Itu dulu yang kita pertanyakan, ya kan? Satu yang digarap ini kan tatanan sosial. Jadi ketika di lingkungan SD itu, ya lahir komunitas-komunitas yang istilahnya itu Arabisasi, ya dia dipaksakan berjilbab. Ya. Sekarang ini secara pertumbuhan itu kita juga harus jujur melihatnya sebelum pandemi. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sebelum pandemi dengan sekarang, mana yang lebih cepat pertumbuhannya? Sekolah umum atau pondok pesantren? Yang lebih cepat itu pondok pesantren. Ponpes. Iya, ponpes sebelum pandemi itu sekitar 27.000. Sekarang naik 43.000. 43.000. Dari 27.000, 43.000. Ya. Apa motif dari grand design itu? Loh, kalau itu tadi kan kalau orang-orang kita ya tidak mampu lagi mengelola tempat tinggalnya istilahnya, ya orang itu kan masuk. Tadi kan bisa ya satu cukup menikah dengan satu orang di sini tapi dia punya saudara kan. Sudah ternyata enak di sana, kamu nggak usah jadi warga negara ganda, masuk saja jadi warga negara Indonesia. Cari duit gampang. Cari duit gampang. Yang penting kamu kelihatan agak ganteng, pakai sorban. Sebaliknya gitu ya. kan sekolah umum semakin berkurang karena ada desa ini ya dijadikan proyek. Maka SD-nya ditutup, SMP-nya ditutup karena nggak ada yang sekolah di situ. Kadang nggak sekolah di situ itu juga karena dia lebih tertarik dengan itu tadi, gara-gara doktrin agama itu tadi, sekolahkan di sekolah yang agama. Banyak loh Pak, SD yang tutup gara-gara itu. Iya, jadi sekolah agama kan dibuat murah. Iya. Ini kan bayar, apapun. Nah, orang kan real. Kalau ada yang murah sama yang mahal, ya kan? Mahal itu artinya perlu dana ini, itu, dan sebagainya. Ya orang ya kalau itu masih masuk akal. Cuman masalahnya meninggalkan sekolah SD itu bukan karena biaya, karena memang takut kehidupan setelah mati. Bukan. Itu banyak Pak di kampung kayak gitu. Iya, tapi intinya nggak ke situ. Ya intinya sekolah SD dan pesantren itu ya sebenarnya secara kegunaan sama saja. Ya, kamu lulus pesantren sudah bisa ngaji, akhirnya ya sama dengan SD tapi dia nggak bisa ngaji, kan gitu kan? Iya. Ya, jadi akhirnya ya dan di pesantren juga diajari berhitung, diajari ini plus agama. Oke. Ya kan? Nah, ini ada tanya lagi nih, Pak Kojim dari mana dasarnya mengatakan bahwa anak-anak cerdas tuh lahir di Indonesia gitu? Mohon pencerahan. Oh ya, gini. Saya juga istilahnya bergaul dengan orang-orang yang memiliki kualitas sebagai pembina anak-anak indigo. Ya. Jadi orang-orang ini kan memang punya yayasan untuk menghimpun anak-anak indigo. Lalu dia lihat per kota perkembangan anak indigo itu berapa, terus dilihat di luar negeri. Ya, lalu dikaitkan juga dengan yang namanya IQ, ya kecerdasan secara ini rata-rata di negara itu. Ya. Nah, kalau negara Israel misalnya. Sebenarnya IQ-nya itu ya nggak tinggi amat, kalah jauh dengan apa itu Singapura. Tapi sistem yang dibangun di Israel itu untuk menguasai dunia. Ya, jadi kita tahu akhirnya sebenarnya dari IQ-nya cuma segini. Nah, tapi di Indonesia ini banyak anak-anak yang sudah bisa melampaui dari yang di tapi luar tidak negeri. disupport sama sistemnya. Nah, tapi disupport sama ya Indonesia, anak-anak itu dapat penghargaan angkasa, ya kan? Yang bekerja di X-Space punyanya Elon Musk
itu yang merancang rumah di Mars, anak Indonesia. Ya. Terus yang memasarkan angkasa itu juga anak Indonesia. Ya. Oh iya. Dulu zamannya Pak Habibie itu sudah banyak yang kita bekerja di NASA dulu. Cuma kan pemerintah kita hanya ngambil satu orang. Betul. Dan itu Habibie gitu kan. Ya. Tapi sebenarnya bukan satu-satunya gitu. Sekarang Olimpiade Sains aja yang sering juara anak-anak Indonesia kan ya? Iya. Tingkat SD gitu seluruh dunia. Jadi dari teman-teman itu, jadi saya nggak ngarang gitu loh. Dia sendiri menyimpulkan kita ini kalau saben tahun kita cek ya IQ di dunia, terus kumpulan anak-anak cerdas ya, kita itu 2 kalinya, itu kan artinya 50% itu lahirnya itu di kita gitu loh, daripada yang diedarkan di dunia. Cuma saat ini anak-anak ini yang pakai kan luar, Mas. Oh iya. Ya itu jangan lupa, ya banyak anak-anak kita langsung dapat beasiswa langsung di luar, ya. Kan ada waktu zamannya Kik Andi itu, ya. Itu dia cari pekerjaan di Indonesia nggak bisa, tapi dia bisa jadi GM di Swiss. Nah, contohnya seperti itu, ya. Ada Pak Bagus Mulyadi, Profesor Bagus Mulyadi, dosen di Inggris itu ya. Iya, ya kan, dia bisa jadi dosen di Nottingham, itu universitas yang top. Tapi di sini nggak payu, loh kan gitu loh ya. Maka ya teman-teman semuanya jangan takut. Sebenarnya kita punya potensi. Ya kayak buku-bukunya panjenengan di Harvard, universitas mana aja coba ya. Betul gitu kan. Ya. Jadi kita dorong terus ya. Justru ini waktu bukan untuk kita banyak berdebat dan bertanya, tapi waktu kita mendorong ya untuk kemajuan. Jadi bertanyalah untuk kemajuan. Ya nanti kita bisa maju kan gitu kan. Pak Khojim, apakah benar bahwa agama itu hanya produk pemerintah, bentuk belenggu untuk rakyat agar bisa diatur, bukan turun dari langit seperti yang dikatakan Tan Malaka? Ya, Tan Malaka itu kan menjawab secara spontan, ya kan. Tapi yang jelas agama itu tumbuh ya karena zamannya, ya. Jadi orang tidak beragama itu ya puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, tetapi agama baru muncul dan itu tercatat secara inskripsi, ya kan, itu di Timur Tengah, yaitu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau dipanjangkan sedikit, maksimal itu 3000 tahun sebelum Masehi, agama itu ada. Nah, yang puluhan ribu tahun sebelum Masehi kan nggak ada. Ya. Nah, mengapa di Timur Tengah itu timbul? Karena wilayah Timur Tengah itu tadi kembali secara geografi, itu mendorong pergulatan. Ya, karena untuk tanam apa saja itu tidak seperti di Indonesia. Ya, ini hanya bisa ditanam anggur, semuanya gurun. Nah, jadi berebut. Nah, di sini kan perebutan harus diatasi secara psikologis. Nah, yang manjur itu ya agama untuk menjawab itu. Ya, coba kan anak nakal terus ditakuti langsung, kamu masuk neraka kalau gitu, itu lebih manjur daripada nah kalau kamu begitu, kamu nanti nggak jadi orang, nggak manjur kalau gitu. Ya. Tapi kalau kamu nanti masuk neraka, ceritanya lain lagi. Ya. Sampai-sampai ada orang yang ngaji pada saya, nggak bisa tidur. Jadi dia ngalami insomnia, yang tidak bisa tidur. Tapi sebabnya itu apa? Kalau tidur, takut mati masuk neraka. Jadi itu loh saya tanya, kenapa kalau tidur takut mati masuk neraka? Soalnya saya keluar dari jamaahnya, terus diancam oleh jamaahnya, ya kamu kalau mati itu masuk neraka, sehingga nggak bisa tidur, sebab kalau tidur takut.
Nah seperti itu gitu Iya. loh ya. Ini panjenengan dulu mulai sadar, mulai nggak takut neraka, mulai ini tuh waktu sekolah di mana Pak? Pas waktu apa Pak? Gini, kalau ya itu tadi kan ada fenomena khusus. Fenomena saya itu dari awal Heeh. memang nggak punya rasa takut gitu-gituan. Itu fenomenanya. Ya, tapi saya senang ikutkan ke pesantren segala. Iya. Tapi saya juga ingin tahu sebenarnya kenapa sih kok ada pelajaran begini. Dulu panjenengan di Gontor ya Pak? Iya. Ya. Termasuk kelas excellent. Excellent ya? Excellent. Jadi bukan kelas yang reguler itu, ya. Jadi di situ sekarang itu dihapuskan yang namanya itu takhribiyah atau eksperimen itu. Dihapus. Ya. Mungkin kalau nerima anak-anak yang gini Sekarang udah nggak ada. nggak ada. Jadi reguler aja yang ada. Iya. Jadi khusus orang anak-anak yang iya, itu ya, iya. IQ-nya di atas rata-rata itu taruh di excellent Ya, semua taruh dulu di ya. gitu. Kalau sama itu Cak Nun duluan mana dulu? Oh, dulu dia. Oh, dulu Cak Nun Dulu ya. dia. Cuma kan Cak Nun itu dari lulus SD terus ke sana. Sedangkan saya dari SMP baru ke sana. Oh, iya. Umuran sama, tapi karena saya dari Umuran SMP baru ke sana. Iya. Jadi di situ. Ya Cak Nun sama tahun kelahirannya sama saya. Iya. Jadi di situ. Tapi orang-orang seperti Cak Nun, seperti Cak Nur Kholis Majid itu kan, ketika kemudian, diprotes orang, gimana nih anakmu kok mau biarin nikah sama orang yang non Muslim gitu? Ya udah kan, sama-sama manusia. Jawabannya tuh kayak enteng banget gitu loh. Tokoh-tokoh pluralisme gitu. Iya. Nah ini kan pemikiran-pemikiran orang-orang seperti ini Pak, yang perlu untuk kemudian ditransformasikan ke generasi muda. Betul. Ya cuma kan ini kan, itu fenomena khusus kan. Fenomena umum manusia itu, ya kan, itu 95% itu kan cuma ngikut. Bahkan mungkin lebih. Jadi hanya sedikit persen orang yang secara khusus itu itu. Iya. Nah ini memang nggak bisa dirumuskan begitu saja. Tapi kalau paham reinkarnasi itu bisa. Oh iya, ini karena orang yang sudah lahir kembali dan melanjutkan apa yang sudah dikuasai pada waktu itu. Nah, jadi seperti itu. Cucu-cucunya Pak Kojim ada yang kayak gitu? Apanya? Cucunya panjenengan? Iya, saya sih melihat seperti itu. Diangen-angen gitu ya? Iya, jadi di situ. Apa wujud keanehannya apa misalnya? Ya, saya jadikan kalau melihat keanehan itu, misalnya anak ini nggak belajar tapi kok bisa begini, misalnya, ya kan, tidak terlalu memperhatikan bahasa Inggris tapi kok ngerti, jadi di situ. Terus jadi Pak, kita ngamati aja. Gitu. Kan setiap kita lahir di sini itu kan mesti ada misi gitu ya. Kenapa ditaruh di Nusantara? Ya, jadi sebenarnya setiap orang dilahirkan itu membawa misi. Entah misi hanya sekedar untuk lingkungannya atau memang untuk dunia. Misi itu kita milih sendiri atau udah paket dari sananya? Enggak. Jadi manusia pertama itu kan lahir itu ya misinya misi untuk ngisi kehidupan. Tapi dalam perjalanannya kan manusia itu akhirnya ada di tempat yang gersang, ada di tempat yang alamnya ini. Nah, mulai ada di tempat yang banyak kemiskinan di daerahnya, misalnya. Kemiskinan dan itu kan nggak mungkin terus orang misalnya dilahirkan di Eskimo misalnya, terus tidak ada misi untuk menjaga Eskimo, kan nggak mungkin. Tujuannya kan keseimbangan mungkin ya Pak ya? Keseimbangan, seluruh alam ini butuh keseimbangan. Betul. Jadi makanya saya tanya, lah kalau manusia itu baru lahir dari satu orang, bukan dari multi region, ya nggak ada yang ngisi di darah dingin, kepengen mati, ya kan, bisa pecah. Iya. Istrinya Pak Takdir Ali Sabana, itu yang orang Jawa, dan berikutnya ini kan yang terakhir kan orang Inggris, ya kan. Yang orang Jawa itu pas diajak belajar ke sana, pas Amerika musim dingin pecah itu pembuluh darahnya, meninggal. Jadi kita itu harus mikir itu gini loh, ya kok ada ya orang siap tinggal di Eskimo yang sekian minus derajat, ya kan?
Jadi seperti itu. Ya kan nggak ada orang aku tak nyoba hidup di sana, ya nggak ada lah. Orang itu nyoba itu selalu nyoba di tempat yang baik. Nggak ada. Justru orang yang dari tempat nggak enak berusaha mencari tempat yang baik. Gitu. Tapi kalau itu sudah dilahirkan di sana, multi region tadi, dia juga nggak ingin keluar dari Eskimo, kepanasan mati juga kan gitu loh ya. Pertanyaan lagi nih, sesi terakhir nih, Pak Kojim, kenapa Sesi Tijenar kok dibunuh? Dibunuh beneran? Apa sebuah simbolisasi, Pak? Ya, jadi gini, kalau menurut catatan, kembali lagi catatan, ya kan? Catatan ini kan ada catatan di Cirebon, ada catatan di Demak sendiri, ya, ada catatan di Tuban, ya. Jadi catatan-catatan yang dikumpulkan, ya, itu akhirnya bisa disimpulkan lebih difokuskan pada pembunuhan ajaran. Jadi bukan pembunuhan orang. Sebab gini. Siti Jenar itu hidup ketika pengembangan Islam. Kalau dibunuh secara fisik, ya itu belum tentu Islam malah bisa berkembang. Karena orang-orang yang anti kan langsung melakukan gitu. Nah, tapi kalau ajaran kan bisa. Dia misalnya Anda nggak bisa. Tapi selama ini orang menganggap Siti Jenar tuh bukan orang ini, Pak, bukan orang Nusantara, Pak. Kalau penemuan panjenengan gimana? Nah, itu ada dua juga, ya kan? Ya, suatu hari datanglah orang yang bisa channeling, ya, ke rumah saya. Ya, jadi mohon maaf itu saya datang, ya. Jadi sambil untuk memberikan pengetahuan tentang Siti Jenar. Ya itu pakaiannya putih-putih, rombongan ada 7 orang. Nah, jadi dia mengatakan justru saya harus tetap nulis Siti Jenar, tapi harus diketahui itu asli orang Demak. Nah, tapi yang mengikuti sistem kewalian, itu kan masih keturunan dari Arab, gitu loh. Nah, di masyarakat tentunya yang menang ya yang paling banyak bisa menyebarkan itu. Isu itu, gitu. Yang paling masif penyebarannya siapa ya itu yang menang. Iya, kan gitu. Makanya sejarah ditulis oleh pemenangnya. Nah, betul. Maka sejarah ditulis oleh pemenangnya. Oke. Pak Kojim, izin bertanya bagaimana pendapat Pak Kojim tentang lahirnya Imam Mahdi? Iya, Mahdi itu bahasa Arab kan, artinya bisa orang yang mendapat petunjuk, tapi sekaligus dia menunjukkan. Maka dia itu imam, artinya menjadi pemuka, jadi manusia pemuka yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Nah, secara personal tentu terkait dengan aliran atau kepercayaan yang dipeluk. Misalnya ya, orang Syiah menganggap orang Syiah ya. Karena Imam Syiah 12 itu mengatakan pada saat Imam 12 itu masih kecil itu hilang. Ya, maka Al-Muntadzor ini, orang yang ditunggu ini, inilah nanti yang jadi Mahdi. Ya, jadi seperti itu gitu loh ya. Kemudian orang non Syiah tapi misalnya yang bermadzhab Syafi'i, yang bermadzhab Maliki ya umumnya mempercayai ya ada Mahdi. Cuma mereka lebih mengatakan Mahdi itu datangnya dari timur. Ya maka jangan heran dulu ada ajaran dari Malaysia itu ya. Nah, itu kan mengatakan dirinya Mahdi juga. Nah, masih ingat ya? Iya. Iya, jadi seperti itu. Orang saya aja dulu pernah kok diajak ngopi orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Iya. Orang Jawa Timur, Pak, orang Surabaya, betul. Pak. Nah, cuma dalam pemikiran modern, ya nanti bangkit suatu kesadaran
Nah, gitu loh kesadaran baru yang mana orang-orang yang selama ini belum muncul itu bisa menyadarkan, bisa menyampaikan. Oh ya, jadi di bangkitnya situ. jiwa-jiwa Al-Mahdi itu ya. Iya, jiwa-jiwa Al-Mahdi. Iya. Ya. Ngopi saya bersama Imam Iya. Mahdi dulu. Nah, jadi bagi kita bisa narik kesimpulan. Yang penting apakah itu pribadi atau satu kondisi tidak jadi masalah, tapi ada kenyataan orang yang bisa memberi jalan ke depan buat bangsa ini. Sip. Teman-teman semuanya, kita bersyukur hari ini mendapat banyak pencerahan nasihat dari beliau secara langsung. Kita doakan mudah-mudahan Pak Ahmad Khodim sehat terus. Amin. Jadi guru buat semuanya ya. Matur suwun sangat Pak Khodim. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.